Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus. Ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ayat 2. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ayat 4. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ayat 7. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Ayat 8. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Ayat 9. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Ayat 10. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Ayat 11. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ayat 12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Jerubabel. Ayat 13. Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Ayat 14. Azor memperanakan Jadok, Jadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud. Ayat 15. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berikut penjelasan untuk Matius pasal 1.
Silsilah Yesus Kristus. Injil Matius mulai dengan daftar silsilah ini yang merunut garis keturunan Yesus melalui garis Yusuf sebagaimana kebiasaan Yahudi ketika itu. Walaupun Yusuf bukan merupakan ayah Yesus secara biologis, ia tetap merupakan ayah Yesus secara hukum. Karena Allah sudah berjanji bahwa Mesias akan menjadi keturunan Abraham dan Daud. Maka Matius merunut silsilah Yesus sampai kedua tokoh ini untuk membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus mempunyai silsilah yang tepat sehingga memenuhi syarat sebagai Mesias. Kristus. Kata Kristus yang berarti diurapi, kata ini merupakan padanan dari kata Mesias dalam bahasa Ibrani. Sejak semula Matius menegaskan bahwa Yesus adalah yang diurapi dari Allah, yaitu diurapi dengan Roh Kudus. Ia diurapi sebagai nabi untuk membawa pengetahuan dan kebenaran sebagai iman untuk mempersembahkan korban penghapus dosa, dan sebagai raja untuk memerintah, menuntun serta menegakkan kerajaan kebenaran. Anak Daud. Matius menetapkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang sah dengan merunut garis keturunan Yusuf yang berasal dari keluarga Daud. Walaupun Yesus dikandung oleh Roh Kudus, secara resmi ia tetap dicatat sebagai anak Yusuf dan menurut hukum adalah anak Daud. Silsilah yang disajikan oleh Lukas merunut garis keturunan Yesus melalui kaum pria dalam garis keturunan Maria yang juga dari keturunan Daud. Lukas menekankan bahwa Yesus adalah anak kandung Maria sehingga menjadi sama seperti kita. Dengan demikian, para penulis kitab Injil menegaskan bahwa Yesus berhak menjadi Mesias baik secara hukum maupun secara biologis. Kelahiran Yesus dari seorang perawan dilindungi dalam silsilahnya. Perhatikan bahwa kata memperanakan dipakai untuk semua nama sampai kepada Yusuf. Tetapi setelah itu pernyataan diubah. Tidak dikatakan bahwa Yusuf memperanakan Yesus, melainkan bahwa Yusuf adalah suami Maria yang melahirkan Yesus. Yesus adalah padanan Yunani untuk kata Ibrani Yeshua, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Nama ini melukiskan tugas putra Maria ini pada masa yang akan datang. Yesus sebagai juru selamat akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa merupakan musuh terbesar umat manusia karena merusak jiwa dan kehidupan kita. Melalui kematian Yesus yang mendamaikan dan kuasa Roh Kudus yang menguduskan, mereka yang berbalik kepada Yesus akan dibebaskan dari kesalahan dan perbudakan kepada dosa. Anak darah melahirkan seorang anak laki-laki. Baik Matius maupun Lukas setuju bahwa Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari seorang perawan tanpa campur tangan seorang ayah manusia. Sudah bertahun-tahun doktrin kelahiran Yesus dari seorang perawan yang disanggah oleh para teolog liberal. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang seorang anak yang lahir dari seorang perawan, anak yang dinamakan Immanuel, suatu istilah Ibrani yang berarti Allah menyertai kita. Nubuat ini sudah disampaikan sekitar 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Istilah anak darah atau perawan dalam Matius 1 ayat 23 ini merupakan padanan yang tepat dari istilah Yunani Parthenos yang terdapat dalam versi Septuaginta di Yesaya 7 ayat 14. Kata anak darah dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh Yesaya menunjuk kepada seorang gadis yang sudah cukup umur untuk menikah dan dalam perjanjian lama tidak pernah dipakai untuk gadis yang tidak perawan lagi. Dengan demikian, Yesaya dalam perjanjian lama dan Matius serta Lukas dalam perjanjian baru sama-sama menyatakan bahwa ibu Yesus adalah seorang perawan. Pentingnya kelahiran dari seorang perawan tidak dapat dititikberatkan secukupnya.
agar Sang Penebus dapat memenuhi syarat untuk menanggung hukuman karena dosa kita dan membawa keselamatan. Maka di dalam dirinya ia harus sepenuhnya manusia, tidak berdosa dan sepenuhnya ilahi. Kelahiran Yesus dari seorang perawan memenuhi ketiga syarat ini. 1. Satu-satunya cara Yesus dapat lahir sebagai manusia ialah dengan lahir dari seorang wanita. 2. Satu-satunya cara ia dapat lahir tanpa dosa ialah dengan cara dikandung Roh Kudus. 3. Satu-satunya cara ia dapat sepenuhnya ilahi dengan Allah sendiri selaku Bapanya. Oleh karena itu, Yesus tidak dikandung secara alamiah, melainkan secara adikodrati. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Karena itu, Yesus Kristus dinyatakan kepada kita sebagai satu pribadi ilahi dengan dua tabiat, ilahi dan manusiawi tanpa dosa. Dengan hidup dan menderita selaku manusia, Yesus turut merasakan kelemahan kita. Sebagai anak Allah yang ilahi, ia berkuasa untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa dan kuasa iblis. Sebagai ilahi dan manusiawi, ia memenuhi syarat untuk menjadi korban karena dosa setiap orang dan menjadi imam besar yang memohon syafaat untuk semua orang yang datang kepada Allah. Ayat 25, tidak bersetubuh dengan dia sampai. Kata sampai ini menarik perhatian kepada kenyataan bahwa Yusuf dan Maria mengadakan hubungan jasmani sebagai suami istri setelah Yesus lahir. Dikatakan bahwa Yesus memiliki saudara-saudara.